Ada kuasa di dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang pertama, kuasanya apa adanya? Apakah kuasa dalam nama Yesus yang pertama? Atau A, nama Yesus menguatkan dan menyembuhkan. Ayat 16 yang tadi kita baca, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nama Yesuslah yang menguatkan dan menyembuhkan orang-orang saudara. Kalau hari ini engkau berada dalam keadaan letih, lesu, lemah, berbeban berat, sebut nama Yesus, berseru kepada nama Yesus. Nama Yesus akan menguatkan saudara. Nama Yesus akan membangkitkan saudara, menguatkan saudara. Dan kalau engkau lemah secara tubuh, engkau berseru kepada nama Yesus, percayalah, kepercayaan dalam nama Yesus akan menguatkan tubuhmu, akan menyembuhkan tubuhmu. Bahkan sakit apapun juga, berseru kepada nama Yesus. Jangan berseru kepada nama dokter. Berseru kepada nama Yesus. Berseru di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus menguatkan dan menyembuhkan saudara. Ayo kita berlatih saudara. Sebagai orang yang telah percaya Tuhan. Setiap kali engkau merasa lemah. Setiap kali engkau merasa sakit. Jangan mengeluh. Apa? Jangan mengeluh. Amin saudara. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Panggil nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus. Amin saudara. Berseru seperti Bartimeus berseru. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Maka nama Yesus akan menguatkan dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Saya nggak tahu apapun sakit saudara. Tapi orang ini sudah lumpuh 40 tahun. Rasanya sudah tidak ada yang berpikir lagi kalau dia akan sembuh. Dirinya sendiri pun nggak pernah berpikir, nggak pernah berharap bahwa dia akan sembuh. Rasanya semua harapan sudah dikubur dalam-dalam dan nggak pernah bisa bangkit lagi. Lingkungannya juga sudah mengenal dia, sudah diberi label sebagai pengemis yang lumpuh, nggak pernah bangun lagi, nggak pernah sembuh, nggak pernah bangkit, nggak pernah jalan. Ini orang sudah nasibnya, sudah takdirnya dari lahir nggak pernah jalan. Selama-lamanya lu nggak pernah jalan, selama-lamanya lu nggak akan jalan. Tapi ketika dia panggil nama Yesus, ketika Petrus menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang yang belum pernah berjalan selama 40 tahun itu tiba-tiba bangkit, berdiri, berjalan, melompat-lompat sambil memuji Allah, masuk ke dalam bait Allah. Itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin engkau lemah, engkau lesu, engkau berbeban berat, engkau penuh sakit penyakit. Tapi hari ini saya berkata, di dalam nama Yesus, bangkit, berjalan, sembuh. Nama Yesus adalah nama yang menguatkan dan menyembuhkan. Saya mau ngomong sama orang-orang yang sedang mati rohaninya. Karena selama ini orang-orang yang mati rohaninya selalu beranggapan, udahlah, Yesus nggak suka sama saya lagi. Sudahlah, Yesus juga nggak lihat-lihat kita lagi. Sudahlah, Yesus nggak peduli sama kita lagi karena kita sudah mati secara rohani. Karena kita sudah meninggalkan Yesus. Saya mau berkata, pikiran itu tidak benar. Di antara 3 peristiwa di mana Yesus membangkitkan orang mati, 2 peristiwa di antaranya Yesus yang mendatangi mereka. Yang paling terkenal peristiwa Lazarus yang sudah mati 3 hari. Betul ya saudara? Yesus yang mendatangi Lazarus. Sekalipun
Lazarus sudah mati beberapa hari. Tapi Yesus masih datang dan membangkitkan dia. Siapa yang datang? Yesus. Bukan orang mati yang datang kepada Yesus. Pak, orang mati mana bisa datang? Kan bisa dibawa sama orang yang masih hidup. Maksudnya gitu loh, saudara. Kan kakaknya, cicinya, pakmenya, oconya bisa bawa. Yang kedua, anak Yairus. Masih ingat itu? Yesus yang datang ke rumah Yairus menyembuhkan orang yang sudah mati itu. Yairus datang, anaknya belum mati, sudah sekarat tapi belum mati. Tuhan, tolong sembuhkan anakku, datang ke rumahku, sembuhkan anakku. Yesus bilang, oke, aku datang. Tapi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, mendelay keberangkatan Yesus. Jadi ada penundaan di situ, saudara. Karena penundaan, orang sakit pendarahan 12 tahun memang sembuh. Tapi karena penundaan itu, saudara-saudara, anak Yairus keburu mati. Tapi kan Yairus belum tahu. Waktu dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, keluarga Yairus datangin mereka. Sudahlah, nggak usah menyusahkan Yesus. Anakmu sudah mati. Tapi Yesus tetap mau datang kepada orang mati itu. Dan berkata, jangan takut, percaya saja. Kasih tahu sebelah saudara, jangan takut, percaya saja. Ngomong yang kenceng dong, nggak kedengeran. Amin. Yesus datangi rumah Yairus, semua orang sudah nangis. Pokoknya semua nangis. Yesus bilang, ya, semua yang nangis keluar. Keluar. Nggak ada gunanya ngomong sama orang yang nangis, saudara. Nggak ada gunanya ngomong tentang iman sama orang yang sedang sedih. Susah, keluar dulu, keluar. Tinggal Yesus, Yohanes dan Petrus, dan mungkin Yairus ada di situ. Dia bangkitkan anak itu bangkit. Siapa yang mendatangi? Yesus. Peristiwa ketiga di mana Yesus membangkitkan orang mati adalah anak muda di kota Nain. Nah, ini nggak tahu siapa yang mendatangi siapa, saudara. Karena samprokan di jalan. Yesus sedang masuk ke kota Nain, anak muda itu sedang dibopong ke dalam, mau ke kuburan, keluar kota Nain, ketemu di pintu gerbang kota Nain, kira-kira begitu, saudara. Semua bisa paham apa yang saya sampaikan? Bisa mengikuti? Ini samprokan namanya. Yesus nggak mendatangi orang mati juga nggak mendatangi Yesus. Bisa jadi dua-duanya benar. Yesus mendatangi orang mati itu, dan orang mati itu juga mendatangi Yesus. Samprokan di tengah jalan. Saudara ngerti istilah samprokan? Itu bahasa apa ya? Bukan bahasa Indonesia ya? Samprokan. Pokoknya saudara ngerti maksud saya lah ya. Maklumlah saudara. Sudah lama di Jakarta. Ketika Yesus melihat orang mati itu, dan enggak ada yang meminta untuk Yesus membangkitkan orang mati itu. Yesus sendiri yang tergerak oleh belas kasihan. Ibunya sambil nangis bahwa anaknya yang mati mau dikubur. Dan Yesus bangkitkan anak muda itu. Apa yang saya mau sampaikan? Yesus itu peduli sama orang mati. Yesus itu peduli sama orang sakit, sama orang mati. Termasuk kalau mati secara rohani. Jangan pikir engkau sudah dilupakan oleh Yesus. No. Yesus akan mendatangi saudara. Engkau yang sudah mati secara rohani, Yesus akan mendatangi saudara. Yesus yang akan datang sama saudara. Kalau Yesus nggak datang sama saudara, dibikin situasi di mana saudara akan samprokan sama Yesus. Haleluya. Hai orang-orang mati, saya berdoa supaya sejak hari ini engkau akan samprokan sama Yesus. Ketemu Yesus di tengah jalan. Dan Yesus akan membangkitkan saudara.
Yesus berkata kepada saudara semua yang sudah mati secara rohani, bangkit. Sama seperti dia berkata kepada Lazarus, Lazarus keluar. Maka Lazarus yang mati itu keluar. Kan kalau orang mati nggak bisa keluar, saudara, perlu bangkit dulu. Sekali waktu Tuhan akan mendatangi saudara-saudara yang sedang mati secara rohani. Dia akan berkata, keluar. Jangan diam di dalam gua kuburanmu. Bangkit, keluar. Beritakan nama Yesus. Jangan diam dalam kuburanmu. Oh, ada banyak orang Kristen yang sedang berdiam dalam kuburannya, sekarat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal seharusnya engkau dikenal sebagai pengikut Yesus, orang biasa yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini saatnya engkau bangkit. Semua orang yang mati rohaninya, aku perintahkan di dalam nama Yesus, bangkit, keluar. Beritakan nama Yesus. Engkau mati karena engkau tidak memberitakan nama Yesus. Tapi hari ini engkau akan bangkit. Engkau akan pergi keluar untuk memberitakan nama Yesus. Dan engkau akan melihat ada kuasa dalam nama Yesus. Dan nama Yesus adalah nama yang membangkitkan.